Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari Kelompok Kenal. Kami akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Karena itu, perkenalkan, nama saya Jiwa Ladura dengan NIM D1B1222163. Perkenalkan, nama saya Riati dengan NIM D1B1222186. Perkenalkan, nama saya Rita dengan NIM D1B1B1222188. Perkenalkan, nama saya adalah Carmen Katina dengan NIM D1B1221199. Perkenalkan, nama saya Jacqueline Juliana Bato dengan NIM D1B1221176. Kami akan masuk dalam materi. Oleh karena itu, pemateri pertama dipersilakan. Oke, baik teman-teman, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika. Tahukah teman-teman, kenapa Pancasila disebut sebagai sistem etika? Kira-kira apa ya? Pancasila disebut sebagai sistem etika karena Pancasila mengandung banyak nilai moral dan kebaikan. Oleh karena itulah Pancasila dijadikan sebagai sistem etika. Etika merupakan sesuatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran. Etika Pancasila cenderung mendekati pada pengertian etika kebajikan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan oleh konsep deontologi dan teleologi. Deontologi artinya Pancasila mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Teleologi artinya Pancasila menjadi tujuan dari negara Indonesia. Namun, Pancasila tetap bersumber pada etika kebajikan, tidak hanya berorientasi pada kewajiban dan tujuan. Secara politik, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, para penyelenggara negara harus mencerminkan etika dan Pancasila. Untuk itu kepada teman silakan. Kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Ayo, kita mengenai etika adalah tata kamu bersikap atau berperilaku dalam masyarakat Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, setiap tindakan atau perilaku warga negara Indonesia haruslah berpedoman dengan nilai Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika merupakan jalan hidup bangsa Indonesia dan pemikiran yang disusun untuk memberikan susunan atau pembukaan dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika yang dihadapi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia, sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua, masih terjadi aksi terorisme mengatasnamakan anak sehingga merusak toleransi, meluluhlantapkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam berkehidupan negara yang tempat terjadinya kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin yang masih menandai kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang kelima, terdapat ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Yang keenam, masih banyak orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Nah, semua itu memperlihatkan bahwa pentingnya dan mendesaknya terendam kedudukan Pancasila sebagai sistem etika, karena dapat memberi keuntungan bagi setiap warga negara Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu penting. Yang
penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia itu dekadensi atau kemerosotan mental terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi nilai-nilai dari luar berlaku dominan, contohnya seperti penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, hanya penggemar kepada orang tua, nongol, randi kalangan antar pelajar. Semua itu menunjukkan bahwa lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter. Hal ini terjadi karena para penyelenggara negara tidak dapat mempunyai batasan yang tidak pantas atau tidak dan baik atau tidaknya sesuai yang dilakukan oleh hal tersebut. Terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dalam biaya APBN, Pancasila sebagai sistem etika dapat mengarahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan kesadaran. Pajak yang tinggi, maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan pajak dari sektor pajak. Hal itu karena HAM seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, menelantarkan anak-anak yatim, kekerasan dalam rumah tangga, dan lainnya sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pula penjabaran PSMS kita ke dalam peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Nah, itulah pembahasan materi dari saya. Poin selanjutnya saya berikan kepada teman untuk membawakan. Baik, saya akan melanjutkan poin kedua, yaitu konsep Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan memerlukan kajian yang sangat rasional, nilai moral yang hidup, agar kita tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya korupsi. Korupsi terjadi karena pejabat diberi hadiah oleh seseorang yang membutuhkan, sehingga urusannya menjadi lancar. Dia menerima hadiah bantuan tanpa memikirkan alasan orang tersebut memberikan bantuan, sehingga dia tidak tahu kalau perbuatannya dikategorikan dalam bentuk suap. Hal yang sangat penting dalam mengembangkan Pancasila sebagai sistem etika meliputi: 1. Menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan penentu sikap, tindakan, serta keputusan yang akan diambil dari setiap warga negara. 2. Pancasila memberikan pedoman bagi setiap warga negara agar memiliki orientasi yang jelas dalam bergaul dengan regional, nasional, dan internasional. 3. Pancasila sebagai dasar analisis kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga mencerminkan semangat kenegaraan berjiwa Pancasila. Yang keempat, menjadi filter kualitas nilai yang berkembang di dalam berbagai bidang kehidupan. Poin ketiga yaitu esensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal berikut. Yang pertama, sila ketuhanan, mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. Setiap perilaku warga negara didasarkan kepada prinsip yang bersumber pada norma agama. Yang kedua, sila kemanusiaan memiliki prinsip acta humanus. Tindakan kemanusiaan ditampilkan melalui sikap adil dan beradab, guna menjadi tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang berdasarkan pada nilai kemanusiaan tinggi. Yang ketiga, sila persatuan memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, sila kerakyatan sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah untuk mufakat.
Yang kelima, sila keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika tidak menekankan pada kewajiban saja. Kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya dapat disimpulkan bahwa Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antar hak dan kewajiban. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam etika, Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu bermotif untuk mengatur perilaku kehidupan. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi dapat diminimalkan. Sekian materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga materi ini